Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu larangan minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, untuk itu dan sebelum itu kita buka materi kita pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, hari ini kita membahas mengenai judi, larangan minuman keras, judi dan pertengkaran. Kita bisa membaca ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Lalu Quran surah Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalik fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Lalu sekarang kita lihat hadisnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud mengenai larangan minuman keras, berjudi dan pertengkaran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud, larangan minuman keras. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haram. Rawahu Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Lalu hadis kedua mengenai larangan berjudi. An Ibnu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardi faqad 'asallaha wa rasulahu. Rawahu Abu Daud. Abu Musa al-Asy'ari berkata radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu larangan bertengkar. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu limuslimin ay yahjura akhuhu
fawqa thalathin. Muttafaqun. Artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling hasud atau iri dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah larangan dari hadis ayat Quran dan serta hadis mengenai larangan minuman keras, berjudi, dan larangan bertengkar. Lalu apa minuman keras itu? Minuman keras atau khamar adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Minuman keras maupun narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus maka akan berakibat pada penurunan kesehatan baik fisik maupun mental. Berikut diantaranya dari akibat meminum minuman khamar tadi. Pertama, malas makan sehingga fisik lemah dan kekurangan gizi. Hidup jorok sehingga terkena eksim, penyakit kelamin, terkena penyakit paru-paru, hepatitis, sering sakit kepala, mual-mual, muntah-muntah, murus-murus, sulit tidur, gangguan otot jantung dan tekanan darah tinggi, gangguan gerak dan keseimbangan tubuh, lambat kerja, ceroboh kerja, serta tegang dan gelisah. Nah, yang paling utama itu adalah merusak dirinya sendiri. Nah, itu adalah minuman keras. Lalu judi itu apa? Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya diisyaratkan adanya sesuatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Nah, perbuatan judi sedikitnya mengandung 3 unsur. Pertama, adanya materi yang dipertaruhkan. Kedua, adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah. 3, pihak yang menang mengambil harta sebagian seluruhnya atau kelipatannya dari materi yang menjadi taruhan, sedangkan yang akan kalah kehilangan hartanya, sehingga dalam judi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Nah, itu. Lalu pertengkaran itu apa? Pertengkaran adalah termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja sekarang ini, menimbulkan banyak dampak negatif. Misalnya, pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia. Kedua, pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka bahkan sampai meninggal dunia. Nah, jadi tahu kenapa Allah melarang kita untuk minuman keras, lalu melarang kita untuk berjudi, melarang kita untuk bertengkar. Nah, itu adalah inti-intinya, karena sesungguhnya semua yang Allah larang itu menimbulkan hikmah yang dalam. Dan ada juga orang yang mengatakan bahwa kalau sekali kita berani untuk mencoba narkoba, maka siapkanlah 1 tiket kita di neraka. Nah, karena nggak ada apa untungnya minuman keras, apa keuntungannya narkoba. Ujung-ujungnya ngerusak diri, overdosis. Nah, lalu berbuat kejahatan, lupa diri. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita terjun ke dalam hal-hal yang seperti itu, khususnya kalian sebagai anak-anak CPA Madahlan. Baiklah, itulah pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurang Ustaz mohon maaf. Sampai bertemu di minggu depan dengan materi selanjutnya. Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan kalian, tetap di rumah, tetap belajar, cari informasi sebanyak mungkin mengenai pelajaran kalian, tidak hanya menunggu dari guru saja. Ya, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.